Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi kan nujumi fid dhalam, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tiada kata yang lebih indah kita ucapkan melainkan ucapan puja kita panjatkan kepada zat Allah Azza wa Jalla. Puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati. Syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan nikmatnya, karunia-Nya, anugerahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia. Pak Tapang Lawung dengan yang pakai kerudung, Pak Amprok Jonghok dengan yang pakai rok, Pak Tepang Wajah dengan yang pakai kopiah. Alhamdulillah, di hari ini kita sama-sama hadir dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hadirnya kita semuanya ini mendapatkan nilai ibadah dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke pangkuan baginda tercinta, hakim termulia, yang adil dan bijaksana, pengikis habis ajaran komunis dan kapitalis, pejuang reformasi sejati yang anti korupsi, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasul kita yang mulia ini telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Dari zaman onta menuju zaman Toyota, HP, Nokia, toko Toserba yang serba lengkap pada hari ini. Beliaulah yang mengajari kita Al-Quran, kebenaran Islam, sehingga kita mampu membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, mana halal, mana haram. Termasuk kita membedakan mana whisky dan mana chai kopi. Alhamdulillah. Salawat dan salam pula semoga tercurah limpahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, ucapan yang pertama kali dari Bapak adalah minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin jika selama ini ada kesalahan, kekurangan, dosa, terasa, tak terasa, sengaja, tak sengaja, baik ucapan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita yang telah kita laksanakan dari ibadah puasanya, tarawihnya, tahajudnya, tadarusnya, dan sebagainya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak diamanahi untuk menyampaikan ilmu yang berkaitan tentang ibadah Syawal.
Namun sebelumnya ibadah Syawal ini berkaitan dengan ibadah Ramadan. Jadi ketika kita beribadah di bulan Ramadan, yakni kita diwajibkan untuk berpuasa, mengisi dengan tarawih dan amal ibadah yang lainnya, apa tujuan? Dari Allah diperintahkan kepada kita kecuali kita ingin menjadi orang-orang yang takwa. Kenapa? Karena orang-orang yang takwa balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu uiddat lil muttaqin. Surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa. Anak-anakku sekalian, setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan sebulan penuh, lelah, capek, lapar kita rasakan. Ramadan diciptakan begitu luar biasanya. Allah suguhkan pahala-pahala yang besar. Allah lipat gandakan orang melakukan amal soleh di bulan Ramadan. Maka untuk menjaga dan keistiqomahan kita dalam beribadah, kita lanjutkan di bulan Syawal. Dan di bulan Syawal ini adalah bulan yang istimewa. Kenapa? Karena kalau ada orang yang berpuasa di bulan Syawal, melakukan amal soleh di bulan Syawal, maka seperti halnya dia beribadah puasa selama 1 tahun penuh. Pada kesempatan ini Bapak akan sampaikan yang pertama tentang keutamaan ibadah puasa Syawal itu sendiri. Yang pertama, ibadah puasa Syawal ini adalah keutamaannya adalah penyempurna ibadah Ramadan. Kenapa disebut penyempurna ibadah Ramadan, puasa Ramadan? Karena seperti halnya kita ibadah wajib, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5 waktu itu yang wajib, maka ada ibadah penyempurnanya adalah sholat sunat rawatib. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah sunnah rawatib, qobliyah atau ba'diyahnya, maka ibadah sholat wajibnya menjadi sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ibadah puasa Ramadan, supaya menjadi sempurna amal ibadahnya, karena mungkin saja ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan kemarin ada ucapan yang tak sengaja yang keluar dari kata-kata kita yang kotor, yang jorok. Atau tak sengaja ada air lalu diminum, padahal kita dalam keadaan beribadah puasa. Ucapan masih tak terjaga, ngomongin kekurangan orang lain, masih marah-marah, masih jengkel, kesel ke orang lain. Ini menjadi penyebab kurangnya amalan ibadah puasa kita. Dan salah satu penutup atau penyempurna dari ibadah Ramadan kita adalah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Syawal. Kemudian yang kedua, hadirin, keutamaan ibadah puasa Syawal adalah tanda diterimanya puasa Ramadan. Jadi orang yang ibadah puasa di bulan Syawal selama 6 hari ini, dia sebetulnya sudah diterima puasa Ramadannya. Kenapa? Karena di antara salah satu tujuan dari ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan takwa ini terdiri dari 4 huruf. Taknya adalah tawadu', qafnya adalah qanaah, wawunya adalah wara', ya-nya adalah yakin. Takwa. Yang pertama dari ibadah puasa ini yang kita kerjakan di bulan Ramadan dan dilanjutkan dengan bulan Syawal, mudah-mudahan kita menjadi kategori orang-orang yang takwa. Taknya tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati, tidak sombong. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, tidak akan masuk surga bagi seseorang yang dalam dirinya
ada sifat sombong, walaupun itu sedikit. Yang pertama tawadu. Orang kaya akan dihormati karena kayanya, karena dia tawadu. Orang yang punya kekuasaan dihormati jabatannya atau kekuasaannya karena tawadu. Orang yang berharta akan dihormati, bahkan aman hartanya kalau dia tawadu. Kemudian yang kedua adalah qanaah. Artinya menerima apa-apa yang Allah berikan. Sedikit dia terima, apalagi banyak. Yang penting dia berharap dari harta yang atau nikmat yang ia miliki adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Qanaah. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Laisal ghina an kathratil ardi walakinnal ghina ghina nafsi." Tidaklah disebut kaya orang yang kaya. Tidaklah disebut kaya orang yang banyaknya harta. Tidaklah disebut kaya orang yang tinggi jabatannya. Tapi disebut kaya adalah yang kaya hatinya. Artinya dia sederhana atau qanaah, menerima apa yang Allah berikan. Orang miskin ketika diberi nikmat oleh Allah padahal dia miskin, dia bersyukur, maka orang yang seperti ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surganya. Begitupun orang kaya yang bersyukur atas hartanya yang Allah berikan, dia mampu bersyukur, mampu memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang tidak mampu, maka dia dikategorikan menjadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wawunya adalah wara. Apa itu wara? Artinya hati-hati. Hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam bertindak. Maka Rasul menyatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Selamat tidaknya manusia tergantung lisannya atau lidahnya. Walaupun lidah ini daging empuk tak bertulang, tapi bahayanya lebih tajam daripada pedang. Bahkan pujangga Arab mengatakan wa qad yurja li jurhi syaifi bur'un wala bur'u lima jarahul lisan. Kalau luka karena pedang mudah untuk diobati, tapi kalau luka karena lisan, kemana obat akan dicari? Saking pentingnya hadirin menjaga lisan kita, banyak keluarga yang berantakan, banyak kawan menjadi lawan, banyak saudara yang menjadi musuh karena lisan yang tak terjaga. Banyak pula perkelahian, tawuran, peperangan, pembunuhan pada zaman ini karena lisan yang tak dijaga. Oleh karena itu hadirin, mari kita jaga lisan kita, perbuatan kita dari kata-kata yang menyakitkan, mengecewakan, melukai perasaan orang lain. Apalagi di bulan Syawal ini. Kita saling bermaaf-maafan. Berpikirlah dahulu sebelum kita berkata. Yang penting baik dan berguna. Kalau tidak baik, lebih baik diam 1000 bahasa. Karena banyak wanita yang masuk neraka gara-gara lisan yang tidak dijaga. Banyak laki-laki yang sakit hati karena Neng Tuti menolak cintanya Jang Dedi, orang yang tidak dicintai dengan kata-kata yang dibenci. Akhirnya dia gantung diri pakai tali sampai mati. Imam Bukhari meriwayatkan hadis Nabi dalam kitab Sahihul Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian takwa, taknya tawadu, qanya adalah qanaah, wawunya adalah wara, ya-nya adalah yakin. Tentunya kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan ibadah puasa di bulan Syawal adalah yang ketiga adalah tanda syukur kepada Allah atas anugerah berupa nikmat, ampunan, rahmat, bahkan kita dijaga dari siksa api neraka. Amin ya robbal
alamin. Tentunya orang-orang yang bersyukur sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka nikmatku akan ditambahkan. Jika kalian kufur, maka sesungguhnya siksaanku sangat pedih. Jadi orang-orang yang bersyukur, yang pertama keutamaannya adalah, manfaatnya adalah Allah lebihkan. Allah tambahkan rezekinya. Bahkan nikmatnya ini menjadi berkah. Tetapi ketika kita tidak bersyukur, maka azab Allah diberikan kepada orang-orang yang tak bersyukur ini. Kemudian hadirin, berikutnya yang keempat, keutamaan dari yang namanya puasa Syawal adalah tanda istiqomah. Kenapa kita disebut puasa Syawal ini menjadi tanda istiqomah? Karena orang yang ibadah puasa Syawal ini menunjukkan konsistensi keistiqomahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas amal-amal yang dia lakukan. Ibadah Ramadannya dia penuh laksanakan. Tahajudnya, tadarusnya, puasanya serius dia lakukan. Bahkan ketika Syawal dia tak berhenti dari ibadah Ramadan saja, tapi dilanjutkan di ibadah-ibadah yang lainnya, terutama di ibadah bulan Syawal. Kemudian hadirin, yang terakhir, keutamaan puasa di bulan Syawal adalah mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun penuh. Hadis Rasulullah menyatakan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, lalu diikuti 6 hari puasa di bulan Syawal, maka seperti halnya dia puasa sepanjang tahun. Masya Allah. Begitu luar biasa orang-orang yang melaksanakan ibadah Syawal, sehingga dia memperoleh pahala yang luar biasa, seperti halnya dia ibadah puasa 1 tahun penuh. Alhamdulillah. Yang terakhir, sebelum ditutup, anak sekalian, pertanyaannya, bagaimana cara kita berniat untuk melaksanakan ibadah puasa sunat Syawal itu? Jadi yang pertama ini bisa dilakukan 6 hari berturut-turut, ya. Contoh hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ya. Kalau dimulainya dari hari kedua, pokoknya yang jelas, contoh besok hari Selasa, dari Selasa pokoknya 6 hari, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu berturut-turut. Atau boleh dilaksanakan puasa Syawal ini terpisah-pisah, 3 hari dulu atau 2 hari dulu, baru dilanjutkan dengan hari-hari yang lain. Untuk puasa secara berturut-turut 6 hari, niatnya seperti ini: nawaitu shauma ghadin an adain sittatin min syawalin sunnata lillahi ta'ala. Ulang lagi. Nawaitu shauma ghadin an adai sittatin min syawalin sunnatan lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat puasa pada esok hari untuk menunaikan puasa sunnah selama 6 hari dari bulan Syawal karena Allah Ta'ala. Itu niatnya kalau ibadah puasa 6 hari berturut-turut. Tetapi kalau kita melaksanakan ibadah puasa dipisah-pisah, tidak berturut-turut, niatnya seperti ini: nawaitu shauma ghadin an adai sunnatin min syawalin lillahi ta'ala. Niat saya puasa sunat Syawal pada esok hari karena Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi wawasan ilmu bagi kita semuanya. Terutama mudah-mudahan ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan lalu diikuti dengan ibadah Syawal, mudah-mudahan
amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan orang-orang yang takwa yang nantinya ditempatkan di surganya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak sekalian, sebelum ditutup Bapak akan sampaikan satu pantun. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Maksud hati ingin saya sambung, apa daya waktunya terputus. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.